kata dokter. Sebab yang menyembuhkan itu Tuhan. Saya tidak perlu minta maaf kepada dokter-dokter yang sementara mendengar di sini. Sebab saya sementara membahas iman orang Ibrani. Saya sementara membahas Yahweh yang dikenal oleh orang Ibrani. Saya sementara membahas apa yang diyakinkan oleh umat Tuhan mula-mula yang mereka yakini tentang penyakit dan kesembuhan. Tapi bukan saya anti dokter. Saya juga perlu dokter. Saya juga mempelajari ilmu kedokteran. Tapi mari kita lihat cara berpikir antara Hebrew view dan Christian view kita sekarang dan world view. Ini penting. Karena tiga pikiran itu ada di dunia sekarang ini. Dan itu pertentangan antara pikiran dan pergulatan antara pikiran. Dan siapa yang akan menang di dalam diri umat tebusan? Sebab banyak Christian view sudah terdistorsi. Oke, mari kita lanjutkan. Saya ingin membuktikan bahwa janji kesembuhan pertama kali di dalam Alkitab yang diberikan Tuhan kepada orang Israel sesuai kejadian di Masa dan Meriba setelah mereka tiba di Mara. Di waktu itu air menjadi pahit. Anda tahu latar belakangnya. Dan firman Tuhan demikian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka Tuhan berjanji demikian, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yahweh Rafa, Jehovah Rofeka, Tuhanlah yang menyembuhkan. Mari kita teliti sebentar akar kata Ibrani ini. Sebab ini adalah teks pertama janji Tuhan untuk menyembuhkan kepada suatu umat yang dia bawa keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan. Dan kalau kita mau menggunakan cara mempelajari Alkitab dengan tipologi, dan ini tradisi Advent, juga tradisi Sister White, belajar Alkitab dengan tipologi, tradisi Founding Fathers Advent mula-mula belajar Alkitab dengan tipologi. Umat Israel di masa lampau adalah gambaran umat Advent sekarang. Sama, persis. Dan janji Tuhan ini diberikan kepada mereka yang akan menuju Kanaan surgawi, keluar dari perbudakan dosa di Mesir duniawi ini untuk menuju Kanaan surgawi. Kemudian terjadi pergumulan dengan sakit penyakit, maka Tuhan memberi jaminan ini, sebab akulah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada yang akan menyembuhkan engkau. Akulah yang menyembuhkan engkau. Mari kita telaah akar kata Yahweh Rafa ini. Rafa ini Anda lihat di Strong Concordance didasarkan pada Old King James. Itu kodenya 7495 Rafa. Nah mari kita lihat di sini. Ya. Akar kata itu supaya kita mengerti. Kalau kita baca kadang-kadang kamus Ibrani modern sudah hilang. Tapi mari kita lihat Paleo Hebrew ya atau Proto Hebrew, yaitu akar dari bahasa Ibrani. Kata Rafa itu dibaca dari kanan ke kiri, itu digambar. Jadi Ibrani itu mereka menggambar. Jadi kata res itu kata pertama. Res itu adalah gambar kepala orang. Artinya manusia. Jadi itu res. Baru kemudian kata kedua. P. P itu adalah gambar dari mulut. Anda lihat pertama kali gambar yang benar itu di sebelah kiri. Kemudian akhirnya digabung menjadi utuh. Tapi sebelumnya pada proto Hebrew itu dari gambar mulut. Nah,
Ini artinya mulut yang terbuka. Bisa berarti mengerang, bisa berarti memohon, ya. Bisa berarti menjerit. Baru kemudian kata terakhir adalah alep. Alep ini, kata ini menunjukkan kepada ox. Ox itu adalah lembu. Lembu itu adalah binatang Ibrani yang dikultivasi pertama kali, dibudidayakan untuk menjadi ternak yang membantu peternakan dan alat angkut. Jadi melambangkan kekuatan, melambangkan pemimpin, leader. Itu kata alep. Nah, gabungan dari kata res, pei, dan alep itu adalah rafa. Rafa artinya menyembuhkan. Tapi mari kita lihat bagaimana pembentukan akar kata dalam Ibrani kuno. Ya, sebelum orang Ibrani keluar dari Mesir, ya, kata res, gambar kepala orang itu jika bertemu dengan P, yaitu gambar mulut, itu menggambarkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu kondisinya adalah mengerang. Sementara mengerang dia memohon kesembuhan. Dan dari akar kata gabungan antara res dan P, maka jadilah kata rup. Rup artinya melumat. Melumat itu adalah tradisi Ibrani kuno untuk melumat herbal, semak-semak, dilumat di dalam lumpang untuk menjadi tapal atau obat. Karena itu dari kata rup ini diberilah huruf hidup menjadi rupa. Rupa artinya obat. Kemudian ditambah kata alep maka menjadi rafa. Rafa artinya menyembuhkan. Jadi Anda lihat orang Ibrani kuno tidak mengenal dokter. Tidak ada kata dokter di sana. Kalau sekarang orang Ibrani mengenal dokter, ada pendidikan dokter, ya sesudah itu. Tapi dalam tradisi nenek moyangnya sampai tradisi patriark, tradisi hakim, tradisi nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, tidak ada kata physician. Nggak ada. Ya. Jadi Anda boleh lihat cara berpikir orang Ibrani untuk sakit dan kesembuhan. Mereka akan mengambil tapal yang ada di tanaman yang ada di alam, melumatnya menjadi tapal, kemudian menyembuhkan. Jadi mereka menganggap bahwa obat itu kata rup, melumat, kemudian menjadi rupa, obat, kemudian ditambah alep. Jadi perlu ada satu kuasa, ada satu kekuatan di luar dirinya untuk menyembuhkan. Tapi sayang mereka pasang itu adalah kepala kerbau, melambangkan kekuatan. Simbol dari kekuatan. Nah, sementara sebenarnya mereka mau mencari ada sebuah power, kuasa di luar dirinya yang bisa menyembuhkan. Itulah sebabnya Allah datang pertama kali dalam persoalan kehidupan orang Ibrani dan mengatakan kepada mereka, "Hey, power atau kuasa yang menyembuhkan itu adalah aku, Yahweh. Aku Yahweh, tidak ada yang lain." Karena itu terbentuklah kata Yahweh Rofeka. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Nah, sekarang kata penyakit. Kata penyakit itu adalah makaleh. Ya. Nah, kata penyakit makaleh ini juga diterjemahkan keliru oleh para Bible expositor kalau mereka berkhotbah. Katanya janji kesembuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26 tadi, penyakit itu menunjukkan kepada kutuk yang terjadi di Mesir. Mari kita lihat kata makaleh itu. Kalau kita gunakan strong itu kodenya 4245.
Itu diterjemahkan sickness 3 kali, disease 2 kali, dan infirmity 1 kali. Tidak pernah diterjemahkan itu adalah kutuk. Wrath of God. Tidak. Tapi diterjemahkan disease, sickness, and infirmity. Ini semua menunjukkan kelemahan, sakit, penyakit. Ini penyakit organik. Mari kita buktikan. Kata Makale itu. Di dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit yang disebut ini adalah Makale. Sekarang Anda belum jelas melihatnya. Mari kita lihat penggunaan kata Makale ini di dalam teks berikut. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit dahsyat. Suatu penyakit usus, ini organik. Penyakit usus itu penyakit organik. Enggak tahu apakah itu tumor di usus, abses di usus, borok di usus, atau kanker usus. Atau apa saja, disentri seperti yang kita kenal. Pokoknya penyakit usus. Sehingga beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Ini kata Makale, penyakit. Jadi oke? Melalui bukti teks ini, khotbah-khotbah populer yang mengatakan janji kesembuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26 itu janji Tuhan supaya kutuk di Mesir tidak tertimpa kepada orang Israel. Itu salah. Ya. Itu pendetanya kurang belajar bahasa asli. Nah, tentu Anda bertanya begini, loh kok Pak Woruntu bukan pendeta? Saya punya tools Alkitab banyak sekali. Salah satu saja, Word Study 9. Besarnya itu 21 GB. Informasi tentang Alkitab dan tentang apa nggak ada di situ. Tentang terjemahan, tentang teologi, dictionary, semua ada. Ya, tinggal saya klik keluar itu kata. Artinya bagaimana penggunaannya, berapa ayat yang dipakai dan sebagainya. Saudara, jadi kita sekarang mau membedah, kita sudah clearkan mengenai tradisi kesembuhan. Siapa yang menyembuhkan? Dan kita sudah clearkan mengenai penyakit. Bahwa ayat ini berhubungan dengan penyakit organik. Dan sekarang masih di dalam ayat ini kita mau eksposisi lebih lanjut. Apakah syarat yang diberikan oleh Tuhan sebelum Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Syaratnya adalah ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, pertama, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Memang teks Alkitab tidak tulis angka-angka begini. Ini cara saya belajar untuk memudahkan. Karena otak saya otak analitik. Jadi kalau saya belajar setiap kata saya kasih angka. Setiap kata kerja saya beri catatan tertentu agar saya lebih mengerti firman ini. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah melakukan apa yang benar di matanya. Yang ketiga adalah memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Yang keempat tetap mengikuti segala ketetapannya. Anda lihat ada 4 kata kerja. Itu syarat. Tidak ada janji Tuhan di dalam Alkitab, baik itu Biblika Hebraika maupun Novum Testamentum, yaitu Alkitab Perjanjian Baru. Tidak ada janji Tuhan yang tidak bersyarat. Jadi kalau ada pendeta seenaknya khotbah janji Tuhan, tapi tidak membahas syaratnya, dia perlu masuk lagi di upgrade di sekolah teologi ya. Untuk belajar hati-hati gitu. Jadi Anda lihat ada 4 kata kerja di situ. Tuhan pakai. Kita harus perhatikan. Menyimak teks Alkitab itu memudahkan kita. Coba saya frasa kata-kata ini dalam bahasa Manado. Enak sekali. Kebetulan TTPI kan banyak orang Manado kan. Jadi mohon maaf bukan orang Manado ya ikuti aja sementara. Ada bahasa Indonesia kan. Jadi Tuhan bilang begini waktu Tuhan mau sembuhkan anak-anak Ibrani.
Anda perhatikan, jika Tuhan bicara itu kepada anak-anak Manado, Tuhan bilang begini, so itu kok kalau papa bilang, dengar dang. No, kalau so dengar backing, jangan cuma dengar-dengar, maknanya ada backing. Kau ngana so backing, ngana pasang ulang, ngana petalinga. Jangan papa mesti ulang-ulang terus sampai pasti. Pasang na petalinga, jangan tarik tuh talinga itu tapurici di talinga. Kong kalau ngana pasang talinga, no ikut terus dang, backing terus dang. Saudara, Anda lihat jelas enggak? Jelas sekali. Dalam bahasa Manado enak sekali. Karena saya lahir dalam kebudayaan Manado, waktu saya sakit, meminta kesembuhan, bertahun-tahun tidak mengalami kesembuhan itu. Tuhan menemplak saya dengan ayat ini. Sebab saya marah kepada Tuhan. Ada 1 tahun pernah saya marah kepada Tuhan. Marah karena saya sakit dan tidak mengalami kesembuhan. Dalam belas kasihannya Tuhan kemplang kepada saya. Waktu saya merenungkan Alkitab, buka lagi Alkitab, baca pikiran saya, perhatian saya ke ayat ini. Saya tidak mengerti sebelumnya. Sebelum saya belajar bahasa asli. Baru kemudian saya mengerti. Saudara, jadi kalau Anda mau minta kesembuhan kepada Tuhan, Tuhan bilang begini DP syarat. Kalau kita bilang, dengar. Kalau saya berfirman, dengar. Kalau dengar, buat. Kalau tidak buat, hanya dengar, tidak berlaku. Batal itu janji. Kalau sudah buat, pasang lagi telinga itu. Jangan jadi kebal. Gitu kan. Dengar terus suaraku, baru kemudian ikuti. Saudara, Tuhan mendidik kita seperti anak kecil dididik oleh ibunya. Untuk ikut dia di belakang. Iya. Saudara, ini syarat. Kemudian, apakah penyakit orang Mesir? Ya. Jadi, hal kedua, kalau kita mau membedah teks ini, kita harus bertanya dong. Kalau sudah tahu syaratnya, penyakit orang Mesir ini apa? Nah, kita sudah tahu, ya, studi word study, studi kata, akar kata penyakit orang Mesir ini penyakit organik. Bukan penyakit kutuk, 10 kutuk di Mesir. Jadi lupakan itu khotbah-khotbah 10 kutuk yang dalam kaitan dengan ayat ini. Itu kalau obat, namanya obat absol yang harus ditarik dan tidak boleh lagi dipasarkan. Nah, mari kita lihat apakah penyakit orang Mesir. Tuhan berjanji begini, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sekarang pertanyaannya, orang Mesir sakit apa? Nah, Alkitab tidak menuliskan penyakit organik orang Mesir. Kita perlu sumber dari luar. Bukan berarti Alkitab tidak bisa menjadi sumber. Cukuplah ayat ini mengatakan bahwa orang Mesir sakit. Nah, sekarang sumber-sumber setua zaman Musa. Itu berarti sumber-sumber yang menuliskan tentang para mumi Mesir pada zaman Musa. Mari kita lihat. The Mummy Disease. The Horus Team in Cairo, mereka mempelajari mumi-mumi yang ditemukan di antara tahun 30 before Christ sampai mundur ke belakang tahun 304. Jadi kira-kira mumi hampir sesaman dengan penulisan Alkitab. Masih jauh lagi. Ya. Penulisan Alkitab jauh lagi di sana. Tapi inilah penyakit para mumi. Anda lihat mereka kemudian masukkan ke dalam alat-alat modern. Ini imaging. MRI. Mereka masukkan, kemudian mereka temukan. Apa yang ditemukan yang membunuh para mumi ini? Setelah di MRI, di CT scan, mumi-mumi ini, ternyata yang membunuh mereka pertama kali adalah kardiovaskular. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini penyakit pembunuh pertama. Yang kedua penyakit ginjal. Sebab memang jantung berhubungan dengan ginjal. Saya sudah bahas hari sebelumnya. Jadi kalau Anda tidak hadir pembahasan saya sebelumnya, Anda tidak mengerti khotbah ini. Baru berikut penyakit kanker. Sementara diabetes masih ongoing. Tapi saya yakin
Penyakit-penyakit ini ibunya adalah diabetes salah satu. Jadi inilah penyakit yang Tuhan berjanji tidak akan kutimpakan kepada orang Mesir. Anda lihat. Inilah realitas penyakit orang Kristen di atas dunia ini. Anda lihat. Padahal penyakit itu Tuhan berjanji tidak akan kutimpakan kepadamu, hai orang Israel. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Engkau tidak perlu menderita seperti orang Mesir dengan penyakit jantung, darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit kanker. Mari kita lihat. Apakah terbukti di dunia modern ini. Kita menderita penyakit para mumi. Ini disebut penyakit degeneratif tapi dikenal dengan non-communicable disease. Dan sekarang semakin dikenal di Amerika dan Eropa sebagai lifestyle disease. The world biggest killer. Pembunuh nomor 1 di dunia. Nah apa itu lifestyle disease itu? Kita lihat di sini tanggal 1 Juni tahun 2018 saya sudah mengutip ini pada penyampaian webinar pada beberapa hari yang lalu. Penyakit pembunuh nomor 1 yaitu penyakit jantung 17,9 juta di dunia setiap tahun. Diikuti oleh kanker 9 juta, diikuti oleh pernapasan 3,9 juta, dan diikuti oleh diabetes 1,6 juta. Totalnya 71% dari kematian global diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang Tuhan berjanji, sekali lagi, Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpakan kepadamu. Itu adalah penyakit orang Mesir. Jadi Anda lihat, untuk memahami ayat ini, ya, saya bawa bukti-bukti sains ini. Oke. 4 penyakit teratas ini, faktor resikonya sama. Ya. Apa faktor resiko yang sama itu? Faktor resiko yang sama adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan paru-paru kronik. Ya, 4 penyakit teratas. Keempat kelompok penyakit tersebut lebih kurang memiliki faktor resiko yang sama. Faktor resiko yang sama adalah penggunaan tembakau, penggunaan alkohol. Nah masalahnya orang Advent enggak minum rokok, enggak minum alkohol, enggak ngopi, kecuali Advent di Amerika tuh. 60% ngopi. Ada ngopi terang-terangan, ada ngopi diam-diam. Enggak semua, tapi minimal Advent Indonesia saya tahu. Ya. Baru diet yang tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. Jadi problem bagi orang Advent 2. Ini prediktor. Ada 4 prediktor yang signifikan yang membunuh 71% penduduk bumi dengan penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan paru-paru kronik. Prediktornya 4. Jadi kalau ada yang tambah-tambah prediktor, misalnya 85% penyakit karena hati tidak gembira karena stres, saya nggak tahu itu. Dia belajar di mana? Jurnal apa yang mendukungnya? Ini publikasi PBB. Tiap 5 tahun didukung dengan lebih dari 200 negara. Dan ada pool yang memeriksa review itu. Lebih dari 2.000 dokter ahli pada bidangnya. Jadi saya nggak ngerti gitu. Sekarang kemana-mana orang suka dengar gitu. Untuk mengalihkan pikiran umat Tuhan. Terhadap makanan dan berat badan. Ini jahatnya saya bilang. Sehingga mereka pikir yang penting adalah hati gembira adalah obat. Jangan stres dan sebagainya. Makan aja. Itu adalah penipuan terselubung. Saya mau katakan. Bukan berarti bahwa emosi stres tidak mempengaruhi. Ada banyak prediktor dari 4 penyakit ini. Tapi 4 ini paling kuat dan signifikan. Yang dipublikasikan oleh WHO. Yang lain kecil-kecil pengaruhnya. Ada. Ya. Tapi 4 ini. Jangan dibesar-besarkan. 80%. Semua penyakit disebabkan oleh stres. Oleh hati yang tidak damai. Itu problemnya. Dan sekali lagi saya katakan apalagi ini khotbah.
Khotbah tidak selesai 3 jam kalau saya kasih semua itu jurnal-jurnal begitu. Ya kalau saya diundang untuk seminar ilmiah misalnya di Kementerian Kesehatan atau di Yankes Stratkom di depan dokter-dokter di satu provinsi dan sebagainya. Dulu waktu saya masih jadi salah satu tenaga ahli, saya akan bawa jurnal-jurnalnya. Oke, saudara. Yang ketiga, di ayat tadi, apakah perintah dan ketetapan Tuhan? Jadi kita sudah tahu bahwa orang Ibrani tidak punya dokter. Dokter itu Tuhan. Dan kalau obat, orang Ibrani tidak punya apoteker. Obat itu dia ambil di halaman, dia tumbuh, dia lumpang. Jadilah gabungan kata rei dan res dan pei. Yaitu melumat. Kemudian dari melumat itu dia tambah kata hidup di situ jadi rupa. Itu jadi obat. Baru dia tambah alef. Obat ini menyembuhkan tapi perlu kuasa. Kekuatan di luar dirinya. Sayang dia kasih kepala ox. Karena itu Tuhan bilang, bukan untuk kepala ox itu. Sumber kekuatan. Kekuatan itu aku yang menyembuhkan. Kita sudah tahu penyakit apa yang Tuhan berjanji tidak akan timpakan kepada orang Israel. Sekarang syaratnya supaya Tuhan tidak menimpakan penyakit itu, apakah ketetapannya? Ini. Jadi kita harus menyimak apakah ketetapannya, firman-Nya jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matamu, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Kemudian tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi Anda lihat, sekarang kita akan bahas poin yang ketiga. Apakah perintah dan ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir yang berhubungan dengan kesehatan? Oke, mari kita lanjutkan. Ketetapan Tuhan pertama adalah berhubungan dengan kesehatan manusia adalah makanan Tuhan atur. Saudara, mari kita berteologi sebentar. Bayangkan, ya, belum ada perintah yang lain yang diberikan kepada manusia pertama yang dibentuk dengan tangan Tuhan. Tidak ada perintah yang lain. Belum ada hukum. Belum ada Alkitab. Apa yang Tuhan? Perintah Tuhan. Kepada umat yang baru dibentuknya, Adam dan Hawa. Perintah tentang apa yang mau makan. Apa yang menjadi makananmu. Jadi tolong, jangan berteologi konyol. Bahwa Alkitab tidak berhubungan dengan makanan. Dan bahwa makanan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Saya tidak mengatakan bahwa makanan adalah syariat kepada keselamatan. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan itu. Menafikan juga makanan tidak berhubungan dengan keselamatan, itu tidak benar. Sebab ini nyata, Anda lihat, tertulis di dalam Alkitab. Tuhan beri ketetapan tentang makanan ideal manusia. Kejadian 1 ayat 29a, Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji. Dan bukti ilmiah saya sudah berikan biji-bijian. Kita sudah bahas hari sebelumnya, kita tidak akan bahas lagi. Oke, yang kedua, ketetapan makanan ideal sebelum berdosa adalah Kejadian 1 ayat 29b. Lihatlah aku memberikan segala pohon-pohonan yang buah berbiji menjadi makanan tentang buah. Nah, sebentar sore kita akan bahas warna-warni pada sayur dan buah. Undanglah teman-teman saudara Anda, kenalan Anda untuk belajar sedikit tentang fitokimia. Bahwa betul-betul janji Tuhan obatnya rup itu, kemudian jadi rupa, kemudian jadi rapa. Anda lihat dari studi kata Ibrani supaya Anda mengerti sains ini. Tuhan punya rencana begitu. Tuhan sudah atur. Ini hikmat Tuhan yang luar biasa di Alkitab. Obatnya itu ada yang Tuhan janji di Eden karena ada fitokimia di situ, ada nutrasetikal, ada antioksidan. Kita bahas sebentar sore. Oke. Supaya khotbah ini nggak terlalu lama. Nah saudara Anda lihat, kedua, setelah kita berdosa, kenapa Tuhan harus tambah makanan?
Kalau baca Alkitab itu harus analitik sedikit. Bertanya, jangan baca seperti komik. Walaupun Tuhan menulis Alkitab seperti cerita supaya mudah dimengerti. Ya, Tuhan suruh tulis Alkitab melalui nabi-nabi. Ya. Makanan yang ditambahkan Tuhan setelah manusia berdosa adalah Kejadian 3 ayat 18. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Sebelum berdosa, tumbuhan di padang ini makanan hewan. Kok sekarang Tuhan kasih? Ada saya dengar Bible Expositor berkhotbah bahwa setelah manusia berdosa, Tuhan kasih makanan yang lebih rendah. Katanya dikasih tumbuhan, dia perlu belajar lagi itu. Dia harus perlu studi molecular nutrition. Dia hanya studi teologi, jadi dia nggak mengerti. Ini bukan makanan rendah. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan di padang itu yang telah dikultivasi sejak awal kita sebut sayur. Katakanlah brokoli, katakanlah wortel, katakanlah tomat, katakanlah gedi, katakanlah kale. Seperti itu. Tetapi yang belum dikultivasi, dibiarkan hidup liar, hanya sewaktu-waktu kalau sakit diambil, itu kita sebut herbal. Contoh misalnya seledri. Seledri di barat dianggap itu herb. Karena ada nutraceutical apigenin, anti kanker, anti tekanan darah tinggi. Tapi di Indonesia dibilang daun sup. Kalau makan taruh di sup. Contoh di Indonesia. Makanan itu dikasih kunyit. Tidak pernah dianggap herbal itu kunyit. Kunyit itu bumbu dapur supaya sedap. Tapi di barat kunyit itu dianggap herb. Nggak boleh selalu kasih di makanan. Mereka punya perut nggak terlalu cocok. Kunyit itu mengandung kurkumin, deoksy-kurkumin dan sebagainya. Dan di era pandemi ini kita kenal itu. Itu anti-inflamasi, anti badai sitokin. Dia anti peradangan. Jadi saya mau katakan bahwa apa itu rup? Proses melumat kemudian jadi rupa. Yaitu jadi obat kemudian jadi rapa. Anda lihat. Inilah proses yang Tuhan mau ajar kepada bangsa Ibrani. Karena itu saya katakan, Anda mau search, tidak akan Anda ketemu kata dokter. Sebab tugasmu adalah lumat. Itu tumbuhan di padang, karena kamu sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa kamu akan sakit, maka aku memberi obatnya, herbal. Kamu yang harus melumatnya berdasarkan hikmat yang aku berikan. Proses melumat itu menjadi rupa, obat. Baru yang menyembuhkan itu kuasaku. Bukan pergi kepada fui-fui orang Manado bilang. Jeruk itu memang jahe, contoh jahe. Punya sagaol dan gingeron. Itu phytochemicals-nya. Itu bisa mengencerkan darah lebih bagus daripada obat pengencer darah. Bisa menurunkan tekanan darah. Lebih bagus dari obat-obat tekanan darah sebab dia tidak ada efek samping. Itu contoh saja. Ada 101 macam dia punya manfaat. Itu juga antivirus, itu juga anti kanker. Nah, orang Minahasa zaman dulu so betul itu dilumat. Malah kalau nggak ada lumpang dia kunyah di mulut. Tapi harus dia ditelan, malah dia sembur. Disembur pakai kuasa opo-opo. Tuhan tersinggung. Sebab dialah Yahweh Rofeka. Yahweh Rafa. Engkau yang bikin itu, lumatan itu. Tapi kuasakulah yang menyembuhkan. Anda bisa mengerti sekarang? Karena itu saya selalu katakan kepada orang sakit. Saya bukan sarana kesembuhan. Sarana kesembuhan ada di alam. Saya hanya menunjukkan jalan. Saya hanya suara yang berseru-seru. Apa yang ada di alam itu Tuhan punya. Yang menyembuhkan Tuhan.
Saya hanya menunjukkan cara meramu. Seperti itu. Tapi sekarang ada begitu banyak dokter dengan congkaknya. Seakan-akan mereka yang menyembuhkan penyakit itu. Dan inilah world view. Dan kadang-kadang jadi Christian view diintervensi dengan itu. Dokter-dokter Kristen. Lebih berkanjang kepada, saya tidak tentang obat. Ya farmasi, tapi terlalu berkanjang ke situ dan melupakan Tuhan. Itu problem besar. Contoh, jangan tersinggung orang sakit. Ya. Mana Anda pilih? Ya. Minum glukopak Anda sakit diabetes dan sejenisnya, atau suntik insulin, atau Anda darah tinggi, Anda minum obat darah tinggi, atau Anda berdoa. Jujur saja, saya khotbah itu satu waktu di salah satu gereja Pantekosta besar, pertemuan pendeta-pendeta, ada hampir 400 pendeta. Langsung lari turun di bawah ruangan, tersinggung itu. Tapi setelah 15 menit mereka naik lagi dengan rendah hati. Sebab saya bilang, kadang-kadang kekristenan itu bikin pembohongan publik. Mengapa kekristenan itu tidak berkuasa untuk menarik yang non-Kristen untuk menjadi Kristen? Sebab mereka menonton kita. Kita katakan Yesus itu healer, Yesus itu penyembuh. Dan mereka anggap omong kosong, Yesus itu hanya legenda. Cuma orang Kristen aja yang membuat Yesus manusia biasa dituhankan. Itu sudah distudi loh, jadi perdebatan. Malah ada dokter orang Kristen gila-gilaan, dia buktikan itu. Jangan tersinggung. Saya kalau dengar begitu nggak tersinggung, berarti ada sesuatu yang kurang dari kesaksian kita orang Kristen. Contoh misalnya, Anda langganan abang becak pergi ke gereja. Dan setiap Sabat, setiap Minggu, kalau Anda bergereja hari Minggu, abang becak itu dia bisa antar, dia nongkrong di situ tunggu Anda pulang. Dan tiap Sabat, tiap hari Minggu dia dengar khotbah, tiap Rabu malam, tiap Jumat malam dia dengar khotbah tentang Yesus healer, tentang kesembuhan. Orang kemudian mengajukan permohonan untuk didoakan, meminta kesembuhan. Oke? Dia dengar itu. 20 tahun dia jadi langganan, tidak pernah dia jadi Kristen. Karena apa? Setiap minggu ada satu hari juga dia mesti antar. Dia langganannya ini harus diantar ke dokter. Karena dia darah tinggi, tidak sembuh-sembuh dan diabetes. Jadi dia berpikir, walaupun dia bodoh dia berpikir. Heran ya orang Kristen ini ya. Mereka sungguh-sungguh nangis-nangis, berdoa, minta dijamah. Yesus itu bikin mujizat kesembuhan. Tapi saya antar dia ke gereja 20 tahun. Ke dokter juga tekanan darah tinggi dan diabetes 20 tahun. Jadi kapan dia bisa jadi Kristen? Cobalah kita jujur. Kenapa? Baru kemudian, si dia punya langganan ini, masuk ke dokter ini, darah tinggi. Dia punya teman di situ, ada orang non-Kristen. Saya tidak sebut, sudah sebutlah agama apa, pokoknya non-Kristen. Kemudian mereka perhatikan ini, si orang Kristen. Bertanyalah mereka, karena udah jadi langganan kan, udah bertemu selama 4-5 tahun, udah ngobrol-ngobrol. Gimana tekanan darahmu? Oh aduh, saya naik turun. Sekarang saya ditambah obat lagi, udah 3 macam saya telan. Oh iya, saya mau ditambah. Terus ada yang sengak ngomong begini, orang non-Kristen. Loh, bukankah kamu punya Yesus yang selalu di KKR kesembuhan saya dengar? Saya dulu pernah sekolah di sekolah Kristen karena sekolahnya bagus, disiplin. Saya dengar guru agama saya menyebutkan Yesusmu itu Tuhan, sanggup menyembuhkan. Dia buat mujizat, bahkan bangkitkan orang mati. Kok kamu udah 20 tahun ini nggak sembuh-sembuh? Terus dia kasih tantangan begini, jangan tersinggung kalau dengar tantangannya. Dia kasih tantangan kepada si orang Kristen ini. Cobalah satu waktu Anda tidak usah ke gereja selama 1 tahun, tidak usah berdoalah dalam cara Kristen. Yang penting minum terus ini obat. Terkendali nggak diabetes? Terkendali nggak darah tinggimu? Dan kemudian kamu balik tahun kedua. Kamu nggak usah ke dokter ini, nggak usah tebus obat diabetes, nggak usah tebus obat darah tinggi. Tapi kamu ke gereja aja berdoa. Sembuh nggak?
Hasil penelitianmu itu datang ke saya, baru kita diskusi lagi. Apa betul itu Yesus itu Tuhan atau orang Kristen yang mentuhankan dia? Padahal dia adalah manusia. Saudara, kalau Anda tidak bisa membuktikan ini, Anda bisa disembuhkan tanpa obat, kapan dia akan bertobat? Saya mau katakan tantangan terbesar orang Kristen di abad ini. Bukan saya anti obat. Tapi saya tahu dunia sementara menonton kita. Dunia sementara menunggu kita. Dunia sementara bertanya-tanya. Iman orang Kristen itu seperti apa? Dunia menderita dengan sakit penyakit. Dunia meregang dalam penderitaan, berada dalam kegelapan. Tapi mereka tidak melihat secerca terang pun. Karena itu Tuhan menantikan dalam krisis terakhir. Dan kita sementara memasuki krisis terakhir melalui pandemi ini. Yang tidak pernah akan berhenti, akan susul menyusul. Tapi itu topik pembahasan saya. Pandemi COVID-19 dalam perspektif nubuatan dan country living. Saya tinggal tunggu ada yang mau mengundang saya untuk Zoom. Tapi tolonglah, bikin Zoom di atas 300. Kemudian saya mau undang semua orang dari gereja Kristen yang lain masuk gabung. Mereka juga rindu untuk mendengarkan. Ada apa dengan dunia kita? Dunia sementara menunggu 5 anak darah itu bersinar yang membawa lampu. Ataukah kita dengan rendah hati mengatakan bahwa lampu kita telah padam dan akhirnya kita tidak bisa memasuki pesta perkawinan anak domba? Kita harus mulai merenungkan sekarang. Saudara, mari kita lanjut. Ya. Jadi apa yang ditetapkan Tuhan setelah berdosa, bu bisa kapok, buah, biji, sayur, kacang-kacangan, polo-polongan. Bukan berbisa kon jadi kapok, jadi tobat, bahasa Manado. Jadi hati-hati, mesti makan yang bu bisa kapok. Buah, biji, sayur, kacang-kacangan, polong-polongan. Jangan makan makanan berbisa kon kapok, tobat. Karena makan makanan berbisa yang bikin darah tinggi, diabetes dan sebenarnya. Ya, saya suka pakai jembatan keledai begitu supaya kita bisa ingat bawa pulang di rumah. Oke. Mari kita lihat, ini kan sudah 2 step Tuhan memberi makanan. Makanan sebelum berdosa, makanan setelah berdosa. Sekarang makanan setelah air bah. Lihat Tuhan luar biasa ya. Ya. Tuhan izinkan makan daging, tapi tanpa darah. Tapi konsekuensi umur semakin pendek. Oke? Ada saya mendengar di gereja populer katakan, Tuhan memberikan makan daging. Wah, ini sebuah berkat. Tapi saudara, umur menjadi pendek. Ya, ini berkat atau kutuk? Atau Tuhan sengaja untuk memendekkan umur manusia karena manusia berdosa dan semakin jahat? Ya, perlu bertanya lebih dalam, perlu merenungkan lebih dalam sebelum berteologi. Mari kita lihat. Jadi ada air bah. Tuhan memisahkan binatang haram dan halal. Tapi saya tidak setuju istilah itu sebab teologi Ibrani itu, orang Ibrani itu tidak kenal halal haram. Ini dipinjam, nggak tahu dari mana tuh masuk dalam bahasa Indonesia. Yang ada clean and unclean. Ya. Jadi orang Ibrani itu tahu ini clean atau unclean. Ini bersih atau nggak bersih gitu loh. Untuk dikonsumsi. Oke, Tuhan memisahkan itu. Kejadian 7 ayat 2. Jadi sekali lagi saya mau tambahkan di sini. Jadi masalah binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan itu bukan untuk orang Israel ya. Jelas ayat ini. Itu untuk Nuh. Kecuali Bapak Anda bukan Nuh. Anda datang dari galaksi yang lain. Dan Tuhan yang lain. Selama Anda datang dari galaksi kita Bima Sakti. Datang dari bumi ini. Anda keturunan Nuh. Ya. Orang Israel malah belum ada. Dan peraturan ini diberikan kepada Nuh. Tuhan memisahkan binatang itu dari zaman Nuh. Jadi kalau masih ada pendeta yang memperdebatkan ini, saya ragukan dia punya sarjana teologi. Oke, umur manusia sebelum air bah. Ada Adam, Set, Enos, dan seterusnya. Anda lihat dari 930 tahun sampai 950. Dalam tradisi Ibrani, saya tidak mendapatkan kisahnya.
Tapi dalam tradisi Cina ada kisahnya. Kisahnya katanya opak Noah itu yang permulaan punya keturunan di bumi itu hidup seperti dewa-dewi. Mencapai ribuan tahun usianya. Itu tradisi Cina itu menceritakan itu. Ya. Jadi umur memang seperti itu kecuali Henokh. Karena Henokh begitu akrab bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan rasa sayang, kasihan Henokh ini. Dia sedih sudah nggak ada teman lagi di dunia. Semua orang di dunia menyenangi dosa. Maka Tuhan panggil hidup-hidup Henokh. Ini melambangkan umat Tuhan yang akan diangkat hidup-hidup melalui masa kesukaran kecil dan masa kesukaran besar. Sampai pada masa kepicikan Yakub. Ini melambangkan kehidupan seperti Henokh. Melambangkan juga pekerjaan seperti Henokh. Pena Inspirasi memberi komentar. Henokh tinggal di pedalaman, jauh dari jangkauan keramaian manusia. Di seberang hutan lindung, bukan dia yang tinggal di lamping gunung. Itulah tempat country living dari Henokh. Tapi dia turun ke kota desa sekitar dan kemudian dia menginjil, tapi dia hidup sendirian, bergaul dengan Tuhan. Anda tahu konsep country living? Ya, harus mulai dari Henokh. Henokh itu adalah tipe. Henokh itu melambangkan umat Tuhan yang diangkat hidup-hidup. Saya tahu banyak yang dari Amerika pulang, dari Jakarta, mulai country living. Tapi konsepnya aneh. Country living datang ke kota. Country living itu ada step. Dan kita sudah di mau step terakhir. Kalau Anda mau datang ke kota kecil itu di 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Kalau sekarang bukan lagi. Anda mesti ada di titik di mana waktu perintah keluar, Anda bangun pagi kemudian TV bilang, aduh Amerika undang-undang hari Minggu. Pematraian selesai bagi orang Advent. Dilarang menjual membeli, maka engkau harus menanam. Dan jangan sampai Pena Inspirasi bilang apa yang engkau tanam dirampas oleh orang lain. Mau bertanam di mana kalau sudah kelaparan orang tidak rampas. Yaitu tanam di belakang hutan. Dan hutan itu hutan yang tidak bisa ditembus. Wah, wawuruntu ini konyol. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Sudah 20 tahun saya studi di country living. 2006 saya ngotot bicara tentang itu. Keluar dari Jakarta. Keluar dari kota besar. Jual aset. Sebab ada waktunya aset tidak bisa dijual. Coba Anda jual, Anda punya aset sekarang. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau masih bisa laku di Jakarta. Orang keep money. Gara-gara pandemi ini orang tidak tahu masa depan dunia ini. Dan kalau sudah tidak terjual itu walaupun Anda berdoa untuk membantu pekerjaan Tuhan, Pena Inspirasi benar. Ada satu waktu Tuhan tidak butuh lagi uang kita. Dan saya tahu Tuhan punya cara. Cara terakhir. Sampai pekabaran ini. Sampai ke dapur, sampai ke ruang tidur. Dan tidak bisa dibatasi. Oleh para pemimpin-pemimpin umat yang tidak mau mendengar. Sebab dia tidak bisa periksa di kamar tidur. Orang lagi nge-zoom. Orang lagi YouTube dan Tuhan buka itu. Tuhan mau Injil ini betul-betul sampai ke seluruh dunia. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan heran. Sudah ada kelompok yang bukan kelompok Advent country living karena dengar pekabaran Advent. Jangan salah ya. Tapi saya tidak perlu kasih tahu siapa mereka. Kemudian mereka heran. Bahwa orang Advent di tempat itu tidak tahu pekabaran itu. Bayangkan, anomali. Saudara, oke, kita lanjut. Umur manusia sesudah air bah. Berapa umur manusia sesudah air bah? Makin hari makin merosot. Bapak Abraham 175 tahun. Ini bukti bahwa setelah Tuhan mengizinkan makan daging, umur manusia semakin merosot. Oke? Nah, Abraham ini makan makanan daging apa? Halal apa haram? Mari kita bukti selanjutnya. Itulah sebabnya Tuhan sekarang rindu punya satu umat. Oke? Tadi Tuhan punya satu umat, Adam dan Hawa. Tuhan kasih peraturan tentang makan minum. Kemudian dunia menjadi jahat. Tuhan hukum dunia. Tuhan punya satu umat, Nuh. Tuhan kasih lebih dulu peraturan hukum makan dan minum. Alkitab belum ditulis di zaman Nuh, sekedar informasi.
aturan yang Tuhan beri kepada Nuh, perintahnya adalah makan dan minum. Jadi hati-hati kalau berteologi. Ya. Ini umat Tuhan, ini Nuh ini loh. Untuk tiba di dunia baru ada peraturan makan dan minum. Sebab dunia kan disucikan. Sekarang Tuhan bawa keluar satu umat lagi. Untuk tiba di dunia baru yang namanya Kanaan. Tuhan juga atur lebih dulu makanan. Jangan salah ya. Orang Israel belum diberi firman. Firman nanti datang di Sinai 10 hukum. Yang Tuhan atur dulu makanan. Tuhan beri makna di padang gurun. Tuhan tidak berubah ya. Tidak berubah, oke? Ya. Kita lihat tipologi ini. Tuhan tidak berubah, kita setuju, katakan amin di hati Anda. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia bertindak, bayangkan. Kalau matahari aja bisa setia terbit dari timur dan terbenam di barat. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak mencelak. Tuhan tidak membingungkan umatnya. Kalau kita mau belajar dengan rendah hati, Tuhan jelas. Oke, makna dikasih. Terus keluar dari Mesir, Tuhan kasih, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Supaya mereka aku coba. Saya singkatkan ini, karena terlalu panjang ayatnya. Maka orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Apa hubungan dikasih makanan dan dicoba gitu loh. Renungkan di rumah. Saya tidak akan mengupas lebih panjang sebab ini bagian khotbah yang lain. Tanya apa hubungan dengan makanan dan Tuhan katakan supaya ku coba mereka. Jadi di dalam makanan itu Tuhan sementara tes, coba kita. Hati-hati. Ini teologi biblikal, ada di Alkitab. Anda boleh punya pandangan yang lain sebab setiap pandangan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi keselamatan kita. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Masih di dalam step keempat ini. Kutuk karena meminta makan daging. Tuhan kasih roti dari surga. Terus lihat cara orang Israel membantah Tuhan. Dan cara Tuhan menuliskan tentang mereka. Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi saudara, coba kita baca dari belakang. Orang Israel pingin makan daging. Dan bertanya, siapa mau kasih makan daging petorang dalam bahasa Manado? Tapi apa kata teks Alkitab ini? Alkitab menuduh mereka bajingan. Bukan kata-kata saya loh. Ini kata-kata Alkitab. Kalau enggak, katakan ketidaksetujuan Anda kepada lie. Coret ini kata ini. Ganti kata yang lebih sopan. Gitu loh. Masa cuma makan daging bajingan? Renungkan kembali. Pena inspirasi menuliskan. Mereka yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Telah membuang daging sama sekali dari makanannya. Saudara, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Kecuali mana ini saja. Jadi lihat cara orang Israel. Orang Manado bilang baostok. Bahasa Belanda. Iya kan. Artinya melaporkan bukan fakta. Sekarang itu namanya apa ya? Yang bikin-bikin ribut itu di WA kemudian orang itu. Hoax. Ya begitu. Tuhan bikin mereka langsing makan mana supaya kuat. Mereka dihukum putar-putar di padang gurun karena ketidaksetiaan. Tapi Tuhan kan masih sayang mereka. Supaya tidak mati cepat. Bayangkan orang gemuk kontak putar-putar di padang gurun. Mati dia cepat. Kebutuhan airnya berapa besar. Terus dia punya tidak tahan terhadap panas. Coba aja orang gemuk putar-putar lah di padang gurun lah. Supaya mengerti konteks ayat ini. Jadi Tuhan kasih makanan supaya mereka slim. Tapi apa mereka bilang ke Tuhan? Mereka hiperbola sekali memang mereka punya bahasa. Kenapa tuh orang sok kurus karena cuma makan-makan ini? Saudara, orang Manado begitu. Kalau nak makan daging. Sok kurus tuh orang. Kurang makan-makan sayur. Cuma ada makan buah ada yang sayur. Ya, saudara, enak sekali kita lihat ya bahwa kita punya budaya makan itu ditemplak habis-habisan dalam cerita Alkitab. Ya.
Baru kemudian bagian C dari poin keempat ini. Tuhan memberikan daging clean. Lihat Tuhan. Ya. Bahkan kita soma mutung, orang Manado bilang, berkeluh kesah kepada Tuhan dengan cara yang negatif. Oh Tuhan, sudah susah sekali hidup saya Tuhan. Tuhan masih dengar itu doa. Tapi caranya lain. Tuhan mendengar doa. Karena itu jangan paksa-paksa Tuhan. Ini sebuah pelajaran. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawalah burung-burung puyuh. Dari sebelah laut dihamburkan. Burung puyuh itu apa? Orang Manado bilang weris. Itu burung puyuh. Halal dia enggak? Halal dong. Clean dia. Boleh dimakan. Tuhan kirim. Berapa banyak? Kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Di SMA saya suka gerak jalan. Sedangkan saya pimpin murid SMA gerak jalan itu dari Amurang sampai di kota Manado itu cuma 70 kilo. Orang cuma tempuh 12 jam. Kalau Manado Bitung cuma 7-8 jam. Speed, masih SMA. Saya punya speed begitu. Ini sehari perjalanan. Ya katakanlah 70-80 kilo lah. Itu burung puyuh Tuhan kirim sehari perjalanan. Tingginya 2 hasta. Hasta orang dulu panjang-panjang. Orang sekarang ini hasta itu. Hasta itu kira-kira 30 cm, tahulah 60 cm. Tapi saya bayangkan itu 1 meter. Orang dulu tinggi-tinggi besar. 1 meter tingginya. Burung puyuh berapa besar? 1 meter tingginya. Lebarnya tidak dibilang, tapi panjangnya sekitar 70-80 kilo. Bayangkan semua itu daging semua. Tapi mari kita lihat. Bukan hanya 1 hari kamu memakannya. Bukan hanya 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tuhan bilang genap 1 bulan. Tuhan kasih. Karena kamu menolak Tuhan. Saudara, Tuhan kasih makanan. Tapi waktu orang Israel tidak mau makan itu, Tuhan bilang kamu menolak aku. Ini teologinya. Ya. Jadi saudara, jangan asal-asal berteologi tentang makanan. Harus belajar dengan rendah hati. Tuhan bilang kamu menolak aku. Menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Jadi jangan pernah berbantah-bantah dengan Tuhan kalau Tuhan telah perintahkan seperti begini untuk menjadi umatnya di akhir zaman. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Singkatnya, terlalu panjang ayat ini. Sementara daging itu ada di mulut mereka, mereka mati di padang gurun. Jadi berkat yang menjadi kutuk. Hati-hati. Kita perlu merenungkan dengan rendah hati. Karena itu saya katakan siapa Tuhan yang kita kenal. Ini penting. Sehingga kita tidak main-main berteologi konyol. Siapa Tuhan yang kita kenal. Bagaimana ia bertindak di dalam sejarah. Bahkan bagaimana ia bertindak untuk umat pilihannya. Yang dengan susah payah ia keluar bawa keluar dari Mesir. Bahkan supaya keluar dari Mesir, ia perlu menghukum orang Mesir dengan kutuk. Ia perlu membuat 10 kali tulah di Mesir. Dan ia perlu membuat mujizat yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, ia harus menghukum mereka dengan kematian. Cuma gara-gara makan daging. Dan daging itu daging halal. Saudara, ya. Kalau ada yang tidak puas berteologi, bisa japri saya. Kita bertemu untuk membahas teologi ini 1 hari 1 malam. Kita pakai Alkitab, kita pakai kutipan pena inspirasi. Saudara, jadi hati-hati. Makan daging diizinkan. Kemudian sesudah pemberontakan itu. Perhatikan. Sesudah pemberontakan itu, para founding fathers, boleh dikatakan. Bapak-bapak leluhur. Maka Tuhan kemudian mengizinkan. Keluarlah peraturan tentang makanan di dalam imamat. Tapi sekali lagi, peraturan tentang makanan ini dianyam di dalam upacara. Jadi tidak seenaknya mereka makan daging. Tidak seenaknya mereka makan lemak. Bayangkan kalau makan sapi sudah ada DP kaldu. Sedap enggak? Enggak sedap. Tapi bayangkan coba makan sop buntut. Masih ada DP kaldu. Coba makan coto, ada DP organ, DP hati dan sebagainya. Dan Anda periksa di Alkitab. Semua itu Tuhan bilang mesti dibakar. Dan saya sudah bahas tentang lemak.
di 3 hari yang lalu, 2 hari kemarin. Inilah ketetapan selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan makan lemak dan darah. Imamat 3 ayat 17. Jadi jangan pernah kita melompat ke Imamat 11 sebelum baca Imamat 3. Saya heran waktu saya masih penatua pekabaran Injil dari sebuah gereja denominasi besar di Indonesia. Kemudian saya baca buku tulisan permulaan dan saya bertobat, saya analisa setiap kata-kata itu dengan Young Analytical Concordance, kemudian saya cari orang Advent. Tapi tidak dianggap. Karena mereka tahu saya. Di kampung saya, di wilayah saya siapa? Tugas saya menghambat pekabaran Advent. Jadi mereka tahu. Mereka tidak mau layani. Terpaksa saya kejar orang Advent. Mau belajar, mereka kasih saya Bible commentary. Jadi saya tidak pernah dilawat jadi Advent. Saya cari sendiri kebenaran itu. Kemudian saya lawat mama dan adik saya 5 orang baru datang ke Advent. Kita mau baptis. Baru orang Advent terima baptis. Jadi saya unik. Saya datang ke gereja masih Advent hari ke-7. Saya tidak dilawat. Kalau ada bintang itu bintang Sister White. Dia melawat saya dengan bukunya. Tapi setelah saya masuk Advent saya bingung. Orang Advent ini kok dasarnya Imamat 11. Tapi mereka tutup-tutupi Imamat 3 ayat 17. Lemak dan darah tidak boleh makan. Lain kali cobalah Anda potong ayam kan halal. Anda potong sedikit lehernya, tuangkan semua dia punya darah sampai tidak ada satu tetes darah. Terus Anda belah-belah tuh ayam, sayat-sayat, buang semua dia punya lemak dan Anda tim sampai tetesan itu tidak ada minyak. Anda makan ayam itu kalau masih rasa ayam. Atau sapi itu masih rasa sapi. Bagaimana Tuhan bikin ini kepada orang Israel, umatnya yang pertama? Ada apa? Oke, ini biblikal, saudara. Ayat Alkitab, ayat yang sama di rumah Anda. Mengapa Tuhan beri peraturan clean and unclean? Tuhan cuma bilang begini, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Ya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, aku ini kudus. Saya mau sampaikan kepada teman-teman orang Kristen yang non-Advent yang ada di sini. Yang menonton lewat YouTube dan menonton lewat Facebook. Saya mau katakan, ya. Kalau Anda mau terima tipologi cara belajar Alkitab. Umat Tuhan yang pertama dimerdekakan dari Mesir. Mesir itu kan ketidakpercayaan yang luar biasa. Simbol dari Mesir menentang Allah Israel. Walaupun dia tahu Tuhan itu telah menunjukkan powernya dan kuasanya. Tapi mereka tetap menentang. Sampai Tuhan hukum bunuh anak-anak sulungnya. Oke? Jadi Mesir itu simbol dari ketidakpercayaan, simbol dosa. Dan umat Allah di akhir zaman. Tuhan mau bawa keluar dari Mesir dunia ini. Mau merdekakan dari dosa. Ya. Supaya menjadi umatnya. Dan menjadi kudus. Karena itu Tuhan bilang jangan jamah apa yang najis. Jadi saya mau sampaikan ini. Kalau Anda rindu untuk menjadi umat Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi peraturan. Ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Ya. Renungkan dengan rendah hati. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya hanya suara yang menyampaikan. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Ini Allah orang Israel, kecuali Allah yang Anda sembah sekarang. Yahweh itu ia adalah sesuatu yang lain. Bukan Yahweh yang sama yang telah memperlakukan umatnya biji matanya di masa lampau dengan cara yang demikian. Mari kita lanjut. Akibat penolakan di Kibrot Ta'awa. Mazmur 90 ayat 10. Ini yang terjadi. Tuhan mengizinkan makan daging di imamat tapi melalui satu upacara. Hewan itu dipersembahkan karena dosa. Tapi lemak harus dibuang, darah harus dibuang dalam persembahan itu, baru daging itu bisa dikonsumsi. Saudara, berbeda dengan cara kita memakan daging sekarang dengan konsep halal haram. Karena tidak ada upacara lagi di Ka'bah. Jadi mari kita renungkan dengan rendah hati. Pemazmur katakan begini, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Kesukarannya adalah penderitaan sebab berlalunya buru-buru.
dan kami melayang lenyap. Saudara, ayat ini sering dipakai di ayat hari ulang tahun. Yang keliru konteksnya. Jadi kalau ada orang tua sudah 70 tahun, dan mulai sakit-sakitan sudah 74, pendeta mulai khotbah. Bersabar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab saudara sudah dapat bonus 4 tahun. Sebenarnya kekuatan manusia hanya 70 tahun. Sesudah itu penderitaan berlalunya buru-buru. Kesukaran dan penderitaan berlalunya buru-buru artinya apa? Bahasa Manado semua mati. Kalau saya parafrasa nih ayat ini. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab saya parafrasa dalam bahasa Manado. Itu kan bahasa ibu saya dari anak-anak. Jadi otak saya bereaksi lebih gampang untuk mencerna. Jadi DP kebanggaan katanya begini, sakit-sakitan. Kalau 70 ke 80, DP kebanggaan sakit-sakitan, kong semua lewat. Semua mati ke siang. Ini ayat ini kalau diparafrasa. Dalam bahasa Manado, Alkitab dituliskan dalam bahasa Manado begitu. Mudah dimengerti. Nah oke. Ini sering dipakai di acara hari ulang tahun. Nanti saya buktikan bahwa konteksnya salah. Mari kita lihat konteks dekatnya. Ayat sebelumnya. Kalau belajar Alkitab hermeneutik kan begitu eksegese. Lihat konteks dekatnya dulu. Anda lihat konteks dekatnya. Mazmur 90 ayat 8 sampai 9. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Jadi ada dosa yang tersembunyi. Tuhan taruh di depan. Supaya lihat. Oh dosa kote ini. Ini dosa ya. Selama ini dianggap tidak dosa. Oke. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Jadi kalau Tuhan gemas. Kalau mama dan papa gemas. Itu anak itu dia mau pukul dia tidak tahan. Maka dia cubit aja di telinga. Cubit di pantat. Sampai teriak-teriak anak kesayangannya yang bersalah. Tapi Tuhan kalau gemas hari itu berlalu. Apa artinya saudara? Kalau harimu berlalu, umurmu menjadi semakin pendek. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jadi kalau umur tidak jadi pendek, mengeluh. Umur mengeluh artinya apa? Jadi sudah bukan umur panjang, sakit panjang. Bahasa Manado tuh enak sekali. Oh tuh om sana sudah umur panjang dia. So sakit panjang. Lebih baik mati jo kalau hidup begitu. So stroke, so nentau manusia. Kincing berak di tempat tidur. Pakai pembantu urus-urus mar belum mati-mati. Orang Manado kata-kata memang kasar. Tapi mudah dicerna. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jadi saudara, kalau Tuhan gemas karena dia punya biji mata kesayangan itu terus-menerus jadi kebal. Melanggar aturan yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Padahal Tuhan berbelas kasihan untuk dia umur panjang dan hidup mengeluh. Dan itu yang saya rasakan. Jadi Tuhan menegur saya dengan ayat ini. Saya mengeluh di usia 40. Saya tahu tahun-tahun saya akan habis. Mama saya menangis waktu lihat kaki saya meleleh karena diabetes saya 400 lebih. Dia kemudian betis saya pun hitam. Dan kalau luka bernanah. Dulu belum ada tisu, saya bungkus dengan kertas koran. Saya pikir satu hal, Tuhan kalau saya mati. Saya mau bidang itu buka pelayanan di pulau-pulau untuk menginjil. Saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih sayang belum mati. Saudara, ayat ini Tuhan pakai saya di 20 tahun lalu untuk melawat. Karena mama bilang begini. Dan saya tercekat. Aduh, kasihan anak. Kaya pangana dapat nih nape papa pe penyakit. Ngana pe papa dapat umur 41. Kasihan dia meninggal 53. Aduh, kita ketakutan. Ngana baru umur 29. Kita lihat, aduh papa Tuhan cuma kasih for 12 tahun. Jadi kita 29 kalau 12 tahun kasih yang tapi istri masih muda so janda kong kita bikin siksa DP hidup. Dia harus menanggung untuk membesarkan anak. Itu di pikiran saya. Jadi saya marah berkelahi dengan Tuhan. Tapi saya kemudian menyerah. Baiklah Tuhan. Saya pergi melawat. Kaki sakit dan nyeri. Tapi saya punya cita-cita besar. Saya matikan itu semua. Saya dedikasikan untuk pelayanan. Saudara, jadi kalau saya betul-betul mendalami
teks-teks Alkitab ini sebab Tuhan mengajar saya. Saudara, Mazmur 90 ayat 1, mari kita lihat konteks seluruh ayat itu. Ini doa Musa, abdi Allah. Jadi ini doa Musa, pertanyaannya kenapa Musa berdoa seperti itu kepada bangsa Israel? Karena mereka kepala batu, Tuhan suruh makan mana, mereka minta daging. Akhirnya Tuhan bukan jadi permisif, Tuhan izinkan itu dalam sistem upacara. Tapi ini akibatnya. Jadi waktu Tuhan izinkan, keturunan Nuh memakan daging, umur menjadi pendek. Bapak Abraham umurnya jadi 175 tahun. Sesudah orang Israel berbantah-bantah dengan Tuhan, tidak mau makan manna tapi mau makan daging, umur jadi pendek, tapi pendeknya itu hanya 70 sampai 80 tahun. Jadi jangan khotbah di hari ulang tahun itu, ini hukuman dari Tuhan. Kalau engkau makan daging, Anda sudah lihat sainsnya tadi malam, umur 70 memang menutup itu kolesterol, homocysteine, arachidonic acid. Engkau mati dengan serangan jantung, bukan Tuhan tidak berbelas kasihan. Engkau yang menghukum dirimu sendiri. Karena itu Tuhan tidak jawab doanya. Sebab gaya hidup kita yang membunuh kita. Kalau Anda berada dalam kebenaran 40 tahun, dan setiap pekan 3 kali didoakan, yaitu Rabu malam, Vesper, dan hari Sabat, dan selama 40 tahun, darah tinggi nggak sembuh, diabetes nggak sembuh, kemudian berakhir dengan serangan jantung. Renungkan kembali ayat-ayat ini. Musa berumur 120 tahun. Saudara jangan salah. Kok Musa berdoa seperti itu? Padahal dia mencapai 120 tahun. Ketika ia mati, mata belum kabur. Saya sudah pakai kacamata. Karena pernah diabetes. Ini mata enggak pulih sempurna. Dan kekuatannya belum hilang. Masih gagah ini Musa. Dia tidak bisa masuk karena dia melanggar. Tuhan suruh bicara ke batu itu. Dia pukul. Batu itu kan melambangkan Kristus. Ini lagi kita bisa berteologi ya saudara. Tapi jadi panjang ini khotbah. Ya. Kalau kita mau berteologi lagi. Kan Musa ini pemimpin. Musa ini nabi besar. Kok cuma kesalahan sepele Tuhan hukum ke siang. Dia sudah capek-capek. Tidak bisa masuk. Nah, tapi itu bukan bagian dari khotbah ini, saudara. Kita lanjut saja. Sekarang Yosua dan Kaleb. Itu tadi Musa. Ya. Firman itu diberikan kepada Musa dan Musa itu berdoa. Dan doa itu dinyanyikan oleh pemazmur. Begitu ceritanya. Itu latar belakang. Nah, pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu untuk mengintai di Kades Barnea. Anda tahu kan itu ceritanya. Tapi 10 pengintai itu pulang, kemudian mereka ketakutan. Hanya Yusak dan Kaleb ini enggak. Nah, Kaleb itu umur 40. Karena itu dia adalah bukan orang Ibrani, tapi Kaleb itu juga mendapat bagian dalam harta orang Ibrani. Di akhir zaman, di masa kesukaran besar, di waktu 5 anak darah itu bijaksana pergi dengan kuasa roh hujan akhir untuk menyampaikan pekabaran rahmat yang terakhir ya, kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, maka ada Kaleb-Kaleb yang akan ikut bertobat menggantikan tempat umat Tuhan yang murtad. Dan yang murtad itu banyak, saudara. Ya. Tidak 1 dari 20, kata pena inspirasi. Tolong renungkan. Masa sekarang sementara ditampi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi dari 40 tambah 45, 85 tahun kan. Sejak firman Tuhan itu diucapkan kepada Musa, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun. Waktu masuk di Kanaan, Yosua bagi-bagi itu kapling, Kaleb tidak dapat bagian. Cuma ada 1 kota di perbukitan. Kota itu sukar ditaklukkan, sebab itulah yang dilihat oleh 10 pengintai. Yaitu orang enak itu yang menggandar anggur. Itu 2 orang, bayangkan mereka punya anggur. Harus 2 orang digandar.
itu seperti pisang kepok yang 1,20 meter tinggi buahnya. Sebab nggak mungkin 2 orang mesti pikul loh. Anggur segede apa itu? Ya, luar biasa zaman dulu. Dan kota itu berbenteng. Akhirnya apa? Mari kita lihat. Kaleb bilang begini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Bayangkan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah aku. Ini kakek umur 85, dia bilang kekuatannya sama dengan dia umur 40. Ya. Jadi, tidak ada penurunan vital force di zaman itu. Sebab Kaleb ini dan Yosua ini memakan makna. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Dia taklukkan. Padahal dia bukan orang Ibrani. Bukan keturunan Yakub. Saudara, umat Tuhan di akhir zaman. Ya. Ada banyak tempat orang Advent yang akan digantikan oleh mereka non-Advent. Yaitu Kaleb-Kaleb. Karena orang Advent telah menolak rahmat Tuhan, belas kasihannya. Semenjak ia lahir dari kandungan ibunya. Dia berbantah terus dengan Roh Kudus yang menghimbaunya. Hampir seumur hidupnya. Padahal belas kasihan Tuhan, bayangkan. Ada pena inspirasi, ada renungan pagi, ada sekolah sahabat anak-anak, ada sekolah sahabat dewasa, ada khotbah-khotbah, ada acara Rabu malam, ada Vesper, ada acara Sabat. Saya mau kutip pena inspirasi. Mereka yang memanjakan seleranya dan kemudian menderita karena tidak bertarak dan minum obat-obatan untuk menyembuhkan. Dapat diyakinkan bahwa Allah tidak akan menyelamatkan kesehatan dan keselamatan yang dirusak dengan ceroboh. Saya potong kalimat ini, terlalu panjang. Kelanjutannya adalah Allah tidak melihat perlu untuk menjawab doa-doa yang dinaikkan demikian. Anda boleh periksa kembali. Saya kutip dalam Ellen G. White Medical Ministry halaman 14. Apakah saya salah mengutip atau salah terjemahannya? Jadi saudara, ini kata-kata pena inspirasi. Lebih keras daripada yang sering saya ucapkan. Oke? Allah tidak akan membuat keajaiban untuk memelihara orang-orang yang sakit, yang tidak menjaga diri mereka, namun terus-menerus melanggar hukum kesehatan dan tidak berusaha mencegah penyakit. Kita berhenti di sini dan renungkan. Tuhan tidak akan bikin mujizat. Jika sakit itu datang karena kesengajaan. Diabetes masih mau makan roti, masih mau cari gula. Darah tinggi masih mau makan daging karena daging itu halal, ayam. Padahal dia tahu. Tiap kali dia makan daging ada kolesterol, ada homocysteine, terjadi vasokonstriksi. Dia pergi di pesta, dia double itu obat darah tinggi. Sebab di pesta itulah mau makan sedap di pesta. Kemudian berdoa lebih sungguh-sungguh supaya dia tidak tak kancing-kancing di pesta, orang Manado bilang. Kenapa saya katakan begini? Sering ibu-ibu tuh mengeluh ke saya masalahnya. Tentang suami mereka. Tolong Pak